Puji nama Tuhan, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita ada Ibu NN yang akan bersaksi. Saya persilahkan Ibu NN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom. Perkenalkan, saya berumur 25 tahun dan suami saya itu 24 tahun. Puji Tuhan, kami sudah memasuki pernikahan ke 2 tahun 2 bulan. Pada masa pernikahan saya ke 8 bulan, banyak hal yang terjadi di pernikahan saya. Di bulan Oktober tahun 2024, ternyata suami saya sudah mempunyai perempuan tobat. Dengan kondisi saya tidak tahu sama sekali pada saat itu, dan di bulan Maret 2025, Tuhan memberikan saya tahu untuk membuka HP suami saya. Bahkan saya dikasih mimpi dan tanda-tanda dari Tuhan kalau suami saya melakukan itu. Pada masa itulah semua terbongkar dan suami saya mempunyai wanita tobat. Bahkan mereka sudah sampai tidur bareng dan suami saya juga memberikan uang kepada wanita tobat ini. Bahkan mereka juga sudah liburan bersama-sama. Perempuan tobat ini berasal dari luar negeri ya, dan suami saya kenalnya dari luar negeri. Pada saat itu saya cukup stres ya, bahkan kecewa kepada suami saya, karena saya tidak nyangka kalau suami saya melakukan itu kepada saya di pernikahan saya yang ke-8 bulan. Dari sanalah saya menyadari pantasan kayak sifat suami saya tuh kayak berubah, dia lebih kasar, bahkan kayak sering nggak di rumah, suka ke luar negeri, ternyata dia punya simpanan di sana. Mmm Dan saya juga bahkan uang bulanan saya juga dikurangi sama suami saya pada saat itu, sampai saya harus jualan kue. Sebelumnya saya memang, tidak bisa nggak bisa bikin kue, cuman karena kondisi seperti itu, saya harus jual kue untuk memenuhi kebutuhan rumah pada saat itu. Puji Tuhan, Tuhan pelihara saya sampai detik ini. Apapun keperluan saya, Tuhan benar-benar cukupkan. Untuk biaya-biaya rumah, bahkan kebutuhan-kebutuhan rumah juga Tuhan cukupkan. Kuncinya tetap berdoa, percaya Tuhan sudah menolong kita, tetap bersyukur sampai detik ini Tuhan pegang kendali. Ketika saya dalam lembah kelam, saya sibukin diri saya untuk pelayanan ke gereja, melayani orang-orang yang bahkan membutuhkan kita. Saya juga ke panti asuhan, ke rehab, ODJ, rumah sakit, saya mendoakan orang-orang di sana. Di dalam kesesakan kitalah kita belajar untuk mendoakan orang lain, bahkan melayani orang yang membutuhkan kita. Di situ saya belajar tentang masalahku ternyata kecil ya, Tuhanku lebih besar. Dan saya terlalu percaya dan yakin Tuhan sudah selesaikan masalah saya. Sampai detik ini saya belajar udah nggak pusing sih kalau suami saya kemana-mana. Yang penting saya sudah doakan suami saya sudah melayani suami saya dengan baik di rumah, saya masakin dia apa segala macam. Saya saya yakin kalau Tuhan Yesus saya itu sangat sayang sama saya, dan masalah saya ini Tuhan sudah selesaikan. Buktinya, sampai detik ini Tuhan jagai, hingga pernikahan saya yang ke-2 tahun 2 bulan pada bulan Januari ini. Saya belajar kalau iman itu berarti kita memiliki kedamaian bahkan ketika kita tidak memiliki semua jawaban. Tugas kita sebagai istri cukup mendoakan suami, memberkati suami, perkatakan baik tentang suami, dan kita berdoa, "Tuhan, suami saya kepunyaan Tuhan, suami saya dijagai oleh Tuhan," dan kita memberkati suami kita dengan kata-kata yang baik, walaupun suami kita itu sudah menyakiti kita, sudah kasar sama kita, bahkan sudah mengkhianati kita tetap, memberikan kasih dengan mengasihi suami, mengampuni suami. Kalau saya hari ini bisa kesaksian di PD Victory, puji Tuhan, eee, berarti Tuhan mau saya ini bertumbuh dan berbuah. Saya banyak belajar ketika saya banyak masalah, ternyata Tuhan itu mau kikis semua sifat-sifat saya yang kayak mungkin dulu kita nggak terlalu fokus sama Tuhan. Jadi kalau ada masalah sekarang kayak kita tuh lebih belajar untuk lebih dekat sama Tuhan dan bahkan kita lebih peduli sama orang sekitar kita. Dan saya juga dulu nggak pernah pelayanan, sekarang semenjak ada masalah saya juga jadi pelayanan, bahkan saya juga
pada Desember itu saya ikut jadi panitia Natal. Jadi saya banyak belajar banyak hal tentang pelayanan itu apa. Jadi saya bersyukur kalau Tuhan izinkan masalah ini ada ternyata untuk kebaikan saya dan bahkan untuk kebaikan suami saya. Tuhan mau pakai kita untuk supaya suami kita itu bisa dipakai sama Tuhan. Mungkin suami kita dulu tuh nggak dekat sama Tuhan. Sekarang ketika dia mengalami hal ini, dia lebih kayak, oh iya ya, aku udah terlalu jauh. Saya mau dekat sama Tuhan. Begitu yang saya rasakan selama saya diproses sama Tuhan. Sampai detik ini, walaupun masalah kami belum gimana selesai, tapi puji Tuhan, Tuhan pegang kendali sampai detik ini. Berjalan dengan waktu, suami saya sudah putus sama puji Tuhan, suami saya ini sekarang sudah putus sama wanita tobat itu, karena wanita tobat itu putusin suami saya. Pada saat itu memang suami saya itu memang kayak stres banget ya, karena dia diputusin sama wanita tobat itu. Bahkan suami saya juga ke klub ya, untuk apa ya, karena patah hati kan. Pada saat itu, pada masa itu saya tanggal 14 Desember itu saya lagi pelayanan Natal. Lalu ternyata suami saya pada malam itu dia pergi ke klub sampai pulang subuh, sampai dia mabuk, pulang ke rumah tuh mabuk dengan keadaan yang benar-benar udah nggak sadarkan diri. Bahkan saya juga sampai gendong dia masuk ke rumah apa segala macam. Ternyata dia mabuk itu karena dia patah hati. Itu juga sebenarnya sangat melukis hati saya ya. Cuman saya belajar untuk oh, oke, suami saya ini tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Saya belajar untuk berdoa, Tuhan, ini suami saya, Tuhan. Saya mengampuni suami saya karena suami saya ini tidak tahu apa yang sedang dia lakukan kepada saya. Itu sih yang membuat saya sampai detik ini kuat itu karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong saya. Dan bahkan sekarang puji Tuhan di tanggal 12 Januari 2026 suami saya sudah ikut saya untuk pergi morning blessing jam 5 subuh ke gereja sama saya. Bahkan suami saya juga udah menara doa dan ikut bareng-bareng sama saya untuk berdoa. Lalu, kemarin komsel di gereja itu tanggal 20 Januari, suami saya juga ikut pelayanan mendoakan orang sakit. Dan sebenarnya kalau secara logika, itu tidak mungkin loh suami saya mau pelayanan untuk mendoakan orang-orang sakit, lalu mau ke gereja, itu tidak mungkin kalau bukan pertolongan dari Tuhan. Itu yang selalu saya syukuri, walaupun kita ada masalah, kita kita tetap harus bersyukur karena sampai detik ini kita percaya Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Eee, Puji Tuhan, eee, kami diproses, walaupun kami masih diproses sama Tuhan, puji Tuhan, menurut saya udah ada kemajuannya untuk suami saya yang 1 tahun lebih dia nggak mau ke ibadah, dia nggak mau tahu tentang Tuhan Yesus, tapi puji Tuhan di tanggal 12 Januari itu dia mau pergi ke gereja, itu yang saya sangat syukuri. Eee, Selain itu ada juga Tuhan kirimkan hamba Tuhan yang benar-benar kayak sampai sekarang ini yang mentorin kami berdua, kasih saran ke kami berdua. Secara manusia itu tidak mungkin ya, karena suami saya ini orangnya keras. Ini karena pertolongan Tuhan juga ya, karena Tuhan yang menolong. Saya percaya di Jom PD Victory juga ada yang mengalami kayak saya ya, tetap percaya Tuhan pasti sudah menolong kita semua. Tuhan mau cuman satu dari kita, yaitu taat dan percaya. Dia sudah menolong kita. Tuhan itu cuman pengen kita tuh taat sama Dia. Kita walaupun sudah dijahatin sama suami kita jangan balas dengan kejahatan, tapi kita balas dengan kasih. Di situ pasti ada pembelaan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi banyak hal yang keajaiban Tuhan setiap harinya tuh benar-benar luar biasa ya, nggak bisa saya ceritakan satu-satu karena waktu. Di ayat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tahu kamu bisa melalui ini semua karena Tuhan tahu kamu kuat. Yuk semangat, kita pasti bisa ya karena kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pegang kendali sampai detik ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tetap bersyukur walaupun keadaan kita nggak enak, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena sampai detik ini juga Tuhan sudah menjaga suami kita. Suami juga udah pulang dan suami tetap sehat, kita juga sehat, semua sehat. Yang penting kita tetap sukacita walaupun kita masih ada proses. Itu dari kesaksian saya. Tugas kita tetap membangun hubungan sama Tuhan, fokus kita sama Tuhan itu harus berdoa, baca firman Tuhan, komunikasi sama Tuhan, apapun keadaan kita tetap percaya Tuhan itu selalu baik bagi kehidupan kita. Kita jangan fokus masalah, karena masalah itu akan membuat kita tuh overthinking, membuat kita tuh merasa, kok gini ya, kok kita tuh banyak masalah ya. Jadi tuh kayak tanpa kita sadari tuh, kita kena intimidasi iblis loh, kalau misalkan kita terlalu fokus dengan masalah. Itu sih yang saya pelajari ketika saya dalam pergumulan rumah tangga itu, saya belajar untuk lebih tenang, lebih sabar, karena di situ, saya terlalu percaya dan terlalu yakin sama Tuhan, kalau Tuhan itu pasti menolong saya sampai detik ini. Buktinya setiap hari saya bisa lewati bersama Tuhan, suami saya juga kemarin tiba-tiba, perhatian sama saya, udah kayak benar-benar puji Tuhan banget karena kalau bukan Tuhan pasti nggak bisa, kalau secara manusia, secara logikanya kita ini. Terima kasih Bu Eli dan Ko Frans sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Terima kasih. Oke, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Wow, baru pernikahan beberapa bulan suami sudah punya ini ya, wanita lain begitu. Nah, selama proses ini Anda sempat ketemu Ibu Eli atau mengenal Ibu Eli dari sosial media? Belum, saya belum kenal Bu Eli di sosial media pada saat itu. Nah, terus kenal Ibu Eli bagaimana caranya? Jadi teman saya namanya dan dari Malang, dia bilang, nih Ibu Eli juga ini nih lagi ada pergumulan rumah tangga nih. Mamanya ini kenal sama Bu Eli. Dia bilang kayak gitu. Jadi saya penasaran kan sama ininya khotbahnya Bu Eli. Saya suka lihat IG-nya, suka lihat TikTok-nya. Jadi kalau udah malam tuh saya tungguin untuk nonton live-nya Bu Eli. Sangat menguatkan saya sih sampai detik ini. Puji Tuhan. Oke, baik. Nah, saya dengarkan Anda maupun suami sekarang juga aktif di Menara Doa, betul ya? Begitu ya? Iya, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, tapi tadi Anda sempat bilang juga proses masih tetap ada seperti itu ya. Boleh tahu sekarang sudah punya anak? Saya belum punya anak kok. Belum punya anak. Baik, nanti kita akan doakan ya supaya kamu bisa cepat segera punya momongan. Dan selain tadi Anda bilang di Menara Doa, Anda sekarang juga gara-gara di proses ini jadi pelayanan begitu ya. Nah, melayani apa sekarang? Sekarang saya juga aser, guru sekolah minggu. Habis itu kemarin kami berkunjung ke rumah sakit untuk mendoakan orang sakit yang kena tumor. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Karena proses bukannya terpuruk, malah sekarang bangkit dan akhirnya melayani Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Baik, ini sebuah contoh yang luar biasa dari seorang Ibu NN yang sudah jadi berkat buat kita malam hari ini. Nah, mungkin pesan terakhir buat para ibu muda di sini ya. Banyak ibu-ibu muda juga yang sedang diproses.
Apa pesan terakhir dari Ibu NN untuk ibu-ibu muda di sini yang dalam proses? Silahkan. Oke, tetap percaya kalau Tuhan itu selalu menolong kita di waktu Tuhan yang tepat. Jangan sedih karena oke, sedih boleh, tapi jangan sampai terpuruk ya. Kalau bisa kalau kita udah mulai suntuk, udah mulai gelisah, kita cepet-cepet sembah Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita cerita sama Tuhan, "Tuhan, perasaanku hari ini seperti ini loh." Itu yang saya lakukan ketika saya ada pergumulan. Saya berlutut, saya nangis sama Tuhan, "Tuhan, saya nggak kuat, tapi Engkau yang memampukan aku untuk menjalani proses ini." Makanya saya bisa kuat sampai detik ini karena doa. Kekuatan doa itu benar-benar dahsyat sekali. Tetap berdoa, itu kuncinya. Oke, puji nama Tuhan ya. Luar biasa. Kuncinya tetap berdoa. Thank you Ibu NN yang sudah jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.